Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, Paulus bilang kalau engkau mau kuat, jadilah seperti seorang atlet atau olahragawan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, seorang olahragawan hanya mendapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudaraku yang kekasih, apa yang kita belajar? Mental apa yang kita belajar dari seorang atlet? Seorang atlet, seorang olahragawan, saudaraku yang kekasih, yang pertama, fokus kepada mahkota. Betul saudara? Tidak ada orang mau bertanding lalu soalnya be hanya iko-iko sa. Be hanya iko-iko sa. Dia fokus kepada mahkota. Gara-gara mahkota, saudaraku yang kasih, dia siap lakukan apapun. Nanti kita akan belajar di belakang. Tetapi dia punya fokus. Maka ayat firman Tuhan menasihatkan kita, arahkanlah pandanganmu kepada Yesus. Kita mempunyai banyak saksi. Tetapi ketika mata kita senantiasa tertuju kepada Yesus, maka kita akan kuat. Ketika kita lemah, kita lihat Yesus. Wih, Yesus saja mati. Wih, Yesus saja dihina. Wih, Yesus saja disalah mengerti. Wih, Yesus saja dimaki-maki. Wih, Yesus saja ditampar. Wih, Yesus saja pikul salib. Beta akan tetap setia iring dia. Haleluya, ada amin. Fokus kita. Dan dengar, Alkitab selalu berkata. Alkitab selalu berkata, kalau saudara baca Wahyu baik-baik. Barang siapa setia sampai akhir, ia akan mendapat mahkota. Dengar, yang saya dan saudara cari hari ini, mahkota. Makanya Wahyu 3 ayat 11 berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang kepalamu masing-masing, pegang dua-dua tangan, bilang di kepala saya ada mahkota. Kasih nasihat orang di kiri kanan, pegang jangan sampai orang ambil. Bisa orang ambil? Ya. Saudara ingat Yakub dan Esau? Esau mestinya punya hak kesulungan. Dia yang mestinya terima janji Tuhan. Dia yang mestinya miliki semua berkat-berkat hak kesulungan. Melanjutkan mimpi dari ayahnya, kakeknya Abraham, Ishak kepada dia. Tapi sayang saudaraku yang kasih, gara-gara satu hari dia pulang dan dia lapar, dia pikirin emangnya gua peduli dengan hak kesulungan. Sudah, ini urusan perut, kenikmatan sesaat. Yang hanya 15 menit, yang hanya 5 menit, saudaraku yang kasih, kenikmatan sesaat. Yang kalau makan tuh rasanya hanya sampai di sini. Turun di bawah susah dirasa lah ya. Kalau saudara makan es krim batas di sini, betul? Itu yang namanya kenikmatan sesaat. Tetapi itu gara-gara itu saudaraku yang kasih, dia jual hak kesulungannya. Dia lepaskan mahkotanya dan Yakub menerimanya. Kalau engkau tidak pertahankan hak kesulungan yang kau miliki, jangan marah. Kalau satu hari nanti engkau akan kehilangan itu. Fokus, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jaga baik-baik imanmu, jaga baik-baik kepercayaanmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua saudaraku, seorang olahragawan saudaraku yang kekasih, walaupun tidak ada panggung, walaupun tidak ada penonton yang melihatnya, seorang olahragawan atau atlet terus memiliki ketahanan untuk berlatih dan mempersiapkan diri. Setuju? Futsal YSVLC? Kapan Anda latihan dan minta semua orang nonton? Seorang olahragawan yang sungguh-sungguh sedang persiapkan diri, dia tidak perlu apa tuh, bikin story. Beta ada latihan.
siaran langsung. Tidak perlu saudaraku yang kasih. Bahkan kalau dia siaran langsung dia pulauan ketahuan. Yuk lihat dia cara pukul. Lihat dia cara bermain. Wah, makanya saudara lihat saudaraku yang kekasih. Petinju-petinju yang mau menang saudaraku yang kasih. Mereka tonton pertandingan ulang daripada lawannya. Saudara ikuti itu. Lalu mereka lihat strategi untuk memenangkan pertandingan. Saudaraku yang kekasih, mental yang kedua yang kita belajar dari seorang atlet atau olahragawan adalah disiplin. Janji latihan jam 5, jangan jam 7 malam baru datang. Kasihan yang datang jam 5. Saya selalu bilang kepada anak saya, cek baik-baik dong ada ke belum. Kalau dong belum ada, lu jampi. Kalau olahragawan jam 5 tank, jam 5 tank. Kasih toleransi waktu 15 menit. Minta maaf, 15 menit beta kunci pintu. Kalau Anda tidak datang, Tuhan bisa pakai batu-batu untuk memuji dia. Tapi kalau Tuhan masih pakai Anda, berterima kasihlah kepada Tuhan. Terlepas dari ban pica di jalan. Ya tak? Tapi kalau Anda memang malas sendiri, perlu bertobat. Yang setuju teriakan. Bukan hanya untuk tim musik, ini tim musik tersinggung semua. Bukan. Tapi untuk kita semua harus. Jadi kalau Anda mau kuat, harus disiplin. Mana kalau mau jadi polisi lalu tiap hari hanya main game. Tidak akan pernah jadi polisi. Atur waktu. Ya dong, halo ada amin. Kalau mau lulus ujian, saudaraku tidak tunggu besok ujian, hari baru mau belajar. Tidak bisa. Harus berani bilang kepada HP-mu, minta maaf ya game. Beta mau pakai waktu 2 jam untuk belajar. Titip HP-mu di papa atau mama. Mama tolong pegang beta pu HP. Supaya saudara tidak tergoda. Ini kan HP ini sekarang kan sangat menggoda. Saudara bisa lupa yang lain asal jangan lupa HP. Betul saudara? Halo betul? Saya senang, terima kasih ya saudara sekumpul HP ini. Ini bagian dari, kemarin berdoa cara sudah kumpul ke sebelah. Makanya saya bilang Aser tolong kosongkan kursi di sebelah. Karena kadang-kadang saya khotbah begini di belakang ada main game. Amin puji Tuhan hari ini semua dengar dengan baik. Disiplin. Mental yang berikut, jaga stamina. Ya dong? Kalau pelari sprint, tapi kalau pelari 10K 10 km, lu boleh dia pelan, stamina dia jaga. Wah. Kalau stamina Anda jaga dengan baik, saudara yang kasih, maka Anda akan sampai garis finish dengan tepat. Lalu tetap taat dengan aturan-aturan. Mulai dari soal makan, itu atlet. Ini beta bicara soal mental seorang atlet. Jaga makan, ya toh? Soalnya mungkin seorang petinju, seorang kuengat. Itu kalau pukul satu kali, karung satu karung jatuh. Yang ketiga, yang terakhir, petani. Mental seorang petani. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara yang kekasih, untuk jadi petani, mental apa yang harus dimiliki? Yang pertama, sabar. Salah satu buah roh adalah sabar. Sekarang ini zaman instan. Betul ya? Semua-muanya instan. Mie instan, nasi instan, bubur instan, ya kan? Rumah makan instan, semua pokoknya instan. Apa-apa instan, semua ini instan. Nah akhirnya kita terbiasa dengan semua mau cepat. Doa pun kalau kita berharap doain hari, keluar dari ruang doa Tuhan langsung kasih jawab di muka pintu. Padahal tahukah saudara, Nuh tunggu 40 tahun atau 120 tahun. Tunggu 40 tahun. Abraham tunggu 25 tahun. Yakub tunggu 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Betul?
Marta dan Maria tunggu 4 hari supaya Lazarus dibangkitkan. Saudara tunggu berapa lama untuk Tuhan jawab doa saudara? Bilang orang di kiri kanan, sabar. Oh ya, petani begitu, dia tanam padi hari ini dia tanam. Dia tidak tidur, besok pagi lalu dia bangun, padi sudah jadi. Mana ada? Betul saudara? Sabar. Nah ini kita mesti belajar sebagai orang muda ya. Ini biasanya kita kalah di soal sabar. Harus selalu dikasih ingat, sabar, sabar, sabar ya. Lalu tekun. Harus tekun. Lakukan sesuatu secara tekun. Senantiasa tekun. Lalu yang terakhir, setia. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita semua dalam hidup kita butuh apa yang Paulus nasihatkan kepada Timotius. Karena itu saudaraku yang kasih, pesan saya siang hari ini, jangan pernah menyerah. Supaya kita tidak kecewa dan kita bisa menikmati hasil dari seluruh perjuangan kita. Tentara yang mundur sebelum berperang, sebelum perang berakhir, tidak akan pernah melihat kemenangan. Atlet atau olahragawan yang berhenti bertanding sebelum pertandingan berakhir, tidak akan pernah meraih medali. Petani yang berhenti bekerja sebelum musim panen dimulai, tidak akan pernah menuai hasilnya. Saya mau kasih tunjuk saudara satu video yang sungguh menguatkan saya. All right, let's go. Show me something. 10 yards. Move it. Let's go, Matt. Let's go, Jonathan. Show me something. 10 yards. Show me some power. No knees. Keep your knees off the ground. Show me something. Mari tundukkan kepala. Mungkin engkau sempat menyerah dalam perjalanan. Mungkin engkau hampir berhenti. Tuhan tidak minta yang lain. Tuhan katakan beri yang terbaik bagi Tuhan. Hanya yang terbaik bagi Tuhan dari hidupku. Dan engkau pasti sampai di garis akhir. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali untuk tetap kuat dan jangan menyerah. Berkomitmenlah untuk tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau engkau ingin berikan yang terbaik bagi Dia, engkau boleh taruh tangan kanan di dadamu, katakan, Tuhan, saya ingin beri yang terbaik.
selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, Lihat hati. lihat hatiku. Oh, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu haleluya. dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Mari bangkit berdiri sama-sama nyanyikan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ini komitmen kami. Biar Engkau dapati kami setia menyelesaikan panggilan dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, kuatkan kami semua. Biarlah kami kuat di dalam Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Dalam nama Yesus. Bilang orang di kiri kanan, be strong in Christ Jesus. Terima kasih Tuhan, berkati.